Seorang perempuan desa sederhana yang rela meninggalkan keluarga demi mencari nafkah di negeri orang? Ia berangkat dengan sejuta harapan, namun pulang dengan sejuta luka. Inilah kisahku, seorang TKW yang terjerat dalam cinta terlarang majikannya di Arab. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe kisah. Karena ada kejutan di akhir videonya. Semoga penonton semua diberi kesehatan. Dimudahkan semua urusan dan rezeki yang melimpah. Ketik amin di kolom komentar. Namaku Siti. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupku sejak kecil tak pernah mudah. Ayahku hanyalah seorang buruh tani yang penghasilannya tak seberapa. Ibuku, yang seharusnya bisa membantu, sering sakit-sakitan karena penyakit lama yang tak kunjung sembuh. Aku punya dua adik yang masih sekolah. Sementara aku, setelah lulus SMA, harus merelakan mimpiku kuliah karena keadaan ekonomi. Sejak itu, aku membantu ibuku berjualan sayur di pasar. Setiap hari aku melihat wajah lelah ayahku, wajah sedih ibuku, dan adik-adikku yang terkadang malu karena sering menunggak uang sekolah. Hati ini sakit. Aku ingin membahagiakan mereka, tapi apa daya, pekerjaanku hanya cukup untuk makan sehari-hari. Suatu malam, ketika lampu rumah sudah dipadamkan, aku mendengar ibuku berbicara pelan pada ayah. Pak, hutang di koperasi sudah menumpuk. Kalau bulan depan kita tidak bisa bayar, rumah ini bisa disita. Ayah hanya diam, menarik napas panjang. Aku sudah berusaha, Bu. Aku kerja siang malam. Tapi hasil sawah semakin sedikit. Entah apa yang harus kita lakukan. Aku yang mendengar percakapan itu, hanya bisa menutup mulutku rapat-rapat agar tangisku tidak terdengar. Saat itu aku berjanji, apapun caranya, aku harus menolong keluargaku. Beberapa hari kemudian, datanglah kabar yang mengubah hidupku. Seorang tetangga pulang dari Arab, membawa oleh-oleh dan tampak jauh lebih makmur. Ia bercerita bahwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana bisa menghasilkan uang berkali lipat. Awalnya aku ragu. Pergi jauh meninggalkan keluarga bukan hal mudah. Namun melihat kondisi rumah, utang yang menumpuk, dan adik-adik yang hampir putus sekolah, aku akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar. Ibuku menangis saat aku mengatakan niatku. Nak, apa tidak ada cara lain? Ibu takut. Negeri orang itu jauh. Bahasanya berbeda, budayanya berbeda. Kalau kau sakit di sana, bagaimana? Aku menggenggam tangan ibu erat. Bu, justru karena itu aku ingin pergi. Aku ingin adik-adik bisa sekolah tinggi. Aku ingin ibu bisa berobat dengan tenang. Aku rela berkorban demi keluarga. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, suasana haru tak terbendung. Ibuku menangis memelukku erat-erat. Nak, jangan pernah lupakan kami. Jaga dirimu baik-baik. Ingat, tujuanmu ke sana hanya untuk bekerja. Ayah hanya diam, menepuk pundakku, tapi aku tahu di matanya ada tangis yang tertahan. Adik-adikku pun berlari memelukku sambil berkata, Mbak, jangan lama-lama ya di sana. Nanti kalau sudah punya uang, cepat pulang. Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hati aku tahu, aku mungkin akan bertahun-tahun tak pulang. Pesawat akhirnya lepas landas, meninggalkan tanah kelahiran. Dari jendela, aku melihat lampu-lampu kota mengecil, lalu hilang ditelan awan. Hatiku bergetar. Ya Allah, kuatkan aku. Ini semua demi keluarga. Demi masa depan adik-adikku. Saat pertama kali menjejakkan kaki di Riyadh, aku merasa asing. Gedung-gedung tinggi, jalanan luas, udara panas dan kering. Semuanya berbeda dengan kampung halamanku. Aku dibawa oleh agen ke rumah majikan baruku. Rumah itu besar, megah, jauh lebih mewah dari rumah yang pernah kulihat. Saat pintu terbuka, muncullah sosok majikanku. Seorang pria Arab berusia sekitar 45 tahun. Namanya Khalid. Dari cara berpakaian istrinya dan rumahnya, aku tahu ia orang kaya. Di belakangnya berdiri seorang wanita cantik yang tampak dingin. Itulah aku menunduk hormat, berharap mereka memperlakukanku baik. Aku tidak pernah menyangka, rumah besar itulah yang kelak menjadi saksi air mata dan penyesalanku. Hari-hari pertamaku di rumah Tuan Khalid terasa begitu melelahkan. Rumah itu begitu besar, dengan banyak ruangan yang harus kubersihkan. Ada taman, ruang tamu luas, dapur modern,
hingga kamar-kamar anaknya yang penuh barang mewah. Aku mulai terbiasa bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan, lalu membersihkan seluruh ruangan. Meski lelah, aku bersyukur karena majikanku tidak kasar seperti cerita banyak TKW lain. Tapi aku tidak tahu, di balik sikap ramah itulah perlahan-lahan kehidupanku akan berubah. Majikanku, Tuan Khalid, seringkali menatapku dengan cara yang sulit kupahami. Awalnya aku menganggapnya biasa saja. Setiap kali aku selesai bekerja, ia kadang bertanya, "Siti, kau lelah? Bagaimana masakanmu hari ini? Sudah terbiasa dengan pekerjaan di sini?" Aku tersenyum sopan. "Saya baik-baik saja, Tuan. Terima kasih." Sementara itu, istrinya jarang bicara denganku. Ia lebih sering sibuk dengan kegiatan sosial atau berbelanja. Aku merasakan ketidakharmonisan di antara mereka, meski aku tidak berani bertanya. Seminggu berlalu. Suatu sore, saat aku sedang mencuci piring, Tuan Khalid menghampiri. Ia menaruh sekotak kecil di meja. "Ini untukmu." Aku menoleh, terkejut. "Apa ini, Tuan?" Ia tersenyum samar. "Hanya hadiah kecil. Kau sudah bekerja keras." Aku membuka kotak itu, ternyata berisi jam tangan sederhana, tapi jelas mahal untuk ukuran seorang pembantu. Aku kaget, sekaligus bingung harus berkata apa. "Tuan, saya tidak bisa menerimanya." "Terimalah, Siti. Anggap saja sebagai rasa terima kasih." Aku pun terdiam, lalu perlahan menerimanya. Hatiku bergetar, tapi aku mencoba menepis. Mungkin ini hanya bentuk kebaikan. Tidak ada yang lebih. Malam itu, aku termenung di kamar kecilku. Jam tangan itu kuletakkan di meja. Kenapa aku diberi hadiah? Apa maksudnya? Mungkin aku terlalu berprasangka. Yang penting aku tetap fokus bekerja. Aku tidak boleh salah langkah di negeri orang. Namun jauh di lubuk hati, ada rasa aneh yang sulit kujelaskan. Antara senang, takut, dan bimbang. Beberapa minggu kemudian, aku sedang membereskan ruang kerja majikan. Tiba-tiba Tuan Khalid masuk. Aku buru-buru berdiri, menunduk. "Maaf, Tuan. Saya akan segera keluar." Namun ia menghentikanku. "Tidak perlu. Duduklah sebentar." Aku kaku, tak berani menatap. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Siti, kau berbeda dari yang lain. Kau bekerja dengan sabar, tidak banyak bicara, tapi aku merasa ada ketenangan saat melihatmu." Darahku berdesir. Aku mencoba tetap tegar. "Tuan, saya hanya seorang pekerja. Tugas saya melayani keluarga Tuan dengan baik." Namun ia justru mendekat, menatapku lebih dalam. Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Dalam hati aku berkata, "Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku terjerumus." Sejak hari itu, sikap Tuan Khalid makin aneh. Ia sering mencari alasan untuk berbicara denganku. Kadang menyuruhku membuat teh malam-malam hanya agar bisa berduaan. Kadang sengaja lewat dapur saat aku sedang memasak. Aku berusaha menjaga jarak, tapi sulit. Ia selalu menemukan cara untuk mendekat. Sementara itu, istrinya semakin jarang di rumah. Kesibukannya membuat aku dan Tuan Khalid lebih sering bertemu tanpa pengawasan. Suatu malam, aku baru saja selesai menyapu halaman. Tuan Khalid keluar, menghampiri dengan wajah serius. "Siti, aku tahu kau takut, tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini. Aku menyukaimu." Aku terkejut, menatapnya tak percaya. "Tuan, jangan berkata begitu. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk hal lain. Kalau istri Tuan tahu, saya bisa celaka." Ia mendekat selangkah. "Aku berjanji akan menjagamu. Kau tidak akan celaka." Aku mundur, wajahku pucat. "Tolong, jangan lakukan ini pada saya." Aku berlari masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Hari-hariku di rumah majikan tidak lagi sama. Aku mulai dihantui rasa takut, bimbang, sekaligus godaan yang semakin nyata. Aku sadar, aku sedang berdiri di tepi jurang. Satu langkah salah, dan semuanya akan hancur.
Aku tidak pernah tahu bahwa langkah itu memang akhirnya akan kuambil. Hari-hariku di rumah Tuan Khalid semakin terasa berat, bukan karena pekerjaan, tetapi karena beban perasaan. Aku tahu, ada sesuatu yang berubah. Tatapannya, sikapnya, semua membuatku gelisah. Aku mencoba mengabaikan. Aku mencoba fokus bekerja. Tapi godaan itu datang semakin dekat, semakin sulit ku tepis. Suatu sore, aku jatuh sakit. Badanku panas, kepalaku pusing. Aku tetap memaksakan diri bekerja, hingga akhirnya aku pingsan di dapur. Ketika sadar, aku sudah berada di kamar, ditutupi selimut tebal. Di sampingku, ada obat-obatan dan air putih. Dan di kursi dekat ranjang, duduk Tuan Khalid. Siti, kau harus istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku panik, berusaha bangkit. Tuan, maafkan saya. Seharusnya saya tidak merepotkan. Ia menatapku lembut. Kau bukan merepotkan, Siti. Kau berharga. Hatiku tercekat. Kata-kata itu terus terngiang. Berharga. Sesuatu yang tak pernah kudengar seumur hidupku, bahkan dari keluargaku sendiri. Malam itu aku menangis dalam diam. Ya Allah, aku hanya manusia biasa. Aku lelah. Aku rindu rumah. Mengapa hatiku jadi lemah? Mengapa kata-katanya terasa begitu menenangkan? Aku sadar, aku sedang goyah. Dan di saat itulah jurang semakin dekat. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang melipat pakaian, Tuan Khalid masuk. Ia mendekat, lalu tanpa sengaja menyentuh tanganku. Aku terlonjak. Tuan, jangan. Tapi ia menahan, menatapku penuh perasaan. Siti, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku mencintaimu. Aku bergetar. Air mataku jatuh. Tuan, ini salah. Saya hanya pembantu. Ia mengusap air mataku dengan lembut. Tidak, kau lebih dari itu. Aku melihatmu sebagai wanita, bukan sekadar pekerja. Dan disitulah, untuk pertama kalinya aku tak lagi bisa menolak. Sentuhan itu menjadi awal dari hubungan terlarang yang kelak menghancurkan hidupku. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Di hadapan istri dan anak-anaknya, aku hanyalah pembantu biasa. Tapi ketika rumah sepi, aku menjadi wanita yang ia puja. Ia memberiku hadiah, uang tambahan, bahkan janji-janji manis. Siti, jika kau mau, aku bisa membawamu tinggal di tempat lain. Aku akan membelikan rumah untukmu. Aku tahu itu hanya mimpi. Tapi aku yang kesepian, merasa dihargai. Di setiap pelukannya, aku merasa seolah semua penderitaanku terbayar. Tapi setelah itu, rasa bersalah menyesakkan dada. Suatu malam setelah kami berdua, aku menangis. Tuan, kenapa kita melakukan ini? Saya berdosa. Saya takut. Bagaimana kalau istri Tuan tahu? Bagaimana kalau Allah murka? Ia menghela napas panjang, menggenggam tanganku. Aku tidak bisa melepaskanmu, Siti. Kau membuatku hidup kembali. Istriku sudah lama dingin padaku. Kau berbeda. Kau hangat. Kau tulus. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, aku tahu ini salah. Tapi kenapa aku tak bisa berhenti? Mengapa hatiku begitu rapuh? Sejak itu aku hidup dalam dua dunia. Di pagi hari, aku pembantu yang patuh, memasak dan membersihkan rumah. Tapi di malam hari, aku menjadi wanita yang dirangkul oleh majikan. Tidak ada yang tahu. Anak-anaknya sibuk dengan sekolah, istrinya sering bepergian. Kami pandai menyembunyikan rahasia. Namun, setiap kali menatap cermin, aku merasa hina. Aku bukan lagi Siti yang berangkat dengan tekad demi keluarga. Aku berubah menjadi wanita lain, wanita yang penuh dosa. Aku sering teringat wajah ibuku saat melepas di bandara. Nak, ingat tujuanmu ke sana hanya untuk bekerja. Kata-kata itu seperti belati menusuk jiwaku. Aku ingin berhenti. Aku ingin keluar. Tapi Tuan Khalid selalu menarikku kembali. Siti, jangan tinggalkan aku. Tanpamu aku kesepian. Aku pun bimbang. Antara ingin lepas, atau tetap terjebak. Hari-hari itu menjadi masa paling kelam sekaligus paling membingungkan dalam hidupku. Aku hidup dalam kebahagiaan semu.
Tapi di baliknya ada dosa besar yang terus menghantui. Aku tahu, cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Dan saat itu terjadi, aku harus membayar harga yang sangat mahal. Tidak ada rahasia yang bisa selamanya disembunyikan. Begitu juga dengan rahasiaku dan Tuan Khalid. Kami terlalu lama bermain api, hingga akhirnya bara itu meledak. Hari-hariku yang semula dipenuhi kebimbangan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kuinginkan. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Istri Tuan Khalid, Madam Aisyah, sibuk dengan kegiatan sosialnya. Ia jarang memperhatikan. Tapi ternyata aku salah besar. Perempuan itu sebenarnya lebih peka dari yang kukira. Ia mulai mencurigai perubahan sikap suaminya. Suaminya pulang lebih cepat. Sering membawa parfum baru yang bukan darinya. Dan yang paling mencolok, ponselnya selalu ia jaga ketat. Aku merasakan sorot mata tajam Madam Aisyah padaku. Ia sering menatapku lama, seolah ingin membaca pikiranku. Suatu malam, aku sedang menyiapkan teh. Aku mendengar suara berdebat dari ruang tamu. Madam Aisyah, Khalid, akhir-akhir ini kau berubah. Jangan pikir aku tidak melihat. Tuan Khalid, kau salah sangka. Aku hanya sibuk kerja. Madam Aisyah, tidak. Aku tahu ada sesuatu. Katakan padaku, siapa dia? Aku membeku di balik pintu, jantungku berdetak kencang. Aku tahu, cepat atau lambat, namaku akan keluar dari bibir mereka. Hari itu akhirnya tiba. Malam itu, rumah sepi. Anak-anak sudah tidur. Madam Aisyah sedang keluar. Aku sedang di ruang kerja bersama Tuan Khalid. Kami berbicara pelan, terlalu dekat, terlalu nyaman. Tiba-tiba pintu terbuka keras. Prah! Madam Aisyah berdiri di sana. Wajahnya merah padam, matanya penuh amarah. Tangannya gemetar sambil menunjuk ke arahku. Aku tahu. Jadi ini benar. Kau berani mengkhianatiku dengan pembantu ini. Aku terperanjat, tubuhku gemetar. Tuan Khalid berdiri, mencoba menenangkan. Aisyah, dengarkan aku. Diam. Jangan bohong lagi. Suasana menjadi kacau. Madam Aisyah berteriak, menjerit, menangis. Aku hanya bisa menangis sambil menutupi wajah. Madam Aisyah mendekat ke arahku, hampir menampar. Kau perempuan murahan. Apa kurang laki-laki di negerimu sampai kau merusak rumah tangga orang? Aku tersungkur, menangis. Madam, maafkan saya. Saya salah, saya lemah. Ia menendang gelas di meja hingga pecah berantakan. Kau harus pergi dari rumah ini. Malam ini juga. Aku memohon pada Tuan Khalid. Tuan, tolong. Saya takut. Jika saya dipolisikan, saya bisa dihukum. Tuan Khalid memelukku, mencoba melindungi. Tenang. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun kata-kata itu justru membuat Madam Aisyah makin murka. Khalid. Jadi benar kau lebih memilih dia daripada aku? Kau memalukan. Aku akan melaporkan kalian. Aku tahu betul. Di Arab, zina bukan sekadar aib. Itu kejahatan besar. Jika dilaporkan, aku bisa dipenjara, bahkan dihukum cambuk atau lebih buruk lagi. Tubuhku gemetar, wajahku pucat. Dalam hati aku hanya bisa berdoa. Ya Allah, jangan biarkan aku binasa di negeri orang. Aku ingin pulang, aku ingin melihat keluargaku lagi. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Tuan Khalid memutuskan jalan keluar. Ia meminta pada istrinya untuk tidak memperpanjang masalah. Sebagai gantinya, ia akan memulangkanku ke Indonesia diam-diam, dengan alasan kontrakku sudah habis. Malam itu juga, koperku dipaksa dikemas. Semua uang dan hadiah darinya kusimpan, tapi hatiku hancur berkeping-keping. Sebelum aku pergi, Tuan Khalid menggenggam tanganku. Maafkan aku, Siti. Aku tak bisa menjagamu. Aku pengecut. Aku harap kau bisa bahagia di tanahmu sendiri. Air mataku jatuh deras. Tuan, aku yang bersalah. Seharusnya aku kuat. Seharusnya aku ingat tujuan awal. Tapi aku gagal. Pagi harinya, aku dibawa agen ke bandara. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada ucapan perpisahan manis. Hanya rasa malu, ketakutan, dan penyesalan yang menghantui. Aku menatap keluar jendela mobil,
melihat langit Arab yang kering dan panas. Beginikah akhirnya? Aku pulang dengan aib, bukan dengan kebanggaan. Pesawat lepas landas. Air mataku menetes tanpa henti. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Begitulah, rahasiaku terbongkar dengan cara yang paling memalukan. Semua yang kurasakan selama ini, cinta, perhatian, kebahagiaan, ternyata hanya fata morgana. Aku harus pulang dengan membawa luka yang tak akan pernah sembuh. Pesawat yang kutumpangi akhirnya mendarat di tanah air. Suara roda pesawat bergesek di landasan seperti hentakan keras yang menyadarkanku. Mimpi buruk di tanah perantauan sudah berakhir. Tapi kini, aku harus menghadapi mimpi buruk yang lain. Hidup dengan aib yang kubawa pulang. Ketika aku tiba di bandara, tidak ada senyum, tidak ada pelukan keluarga. Hanya adikku yang menjemput dengan wajah penuh tanya. "Mbak, kenapa pulang cepat? Bukannya kontrak masih panjang?" Aku terdiam, tak sanggup menjawab. Aku hanya memeluknya erat sambil menahan tangis. Bagaimana mungkin aku menceritakan semuanya? Kepulanganku ternyata menimbulkan tanda tanya di kampung. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Katanya kontraknya 2 tahun. Kok baru setahun sudah pulang? Pasti ada masalah dengan majikan. Ah, jangan-jangan. Bisikan itu bagai duri yang menusuk telinga. Aku mencoba menutup diri, mengurung diri di rumah. Tapi di desa kecil, rahasia sulit disembunyikan. Entah dari mana, kabar miring itu akhirnya terdengar. Aku jadi selingkuhan majikan. Wajahku tertunduk setiap kali keluar rumah. Tatapan sinis dan cibiran menjadi makanan sehari-hari. Yang paling menyakitkan adalah ketika ibuku akhirnya bertanya, "Siti, benarkah yang orang-orang katakan? Kau dipulangkan karena aib?" Aku menangis sejadi-jadinya. "Ibu, maafkan aku hilaf, Bu. Aku lemah. Aku mencoreng nama keluarga." Ibuku hanya terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak memukul, tidak memaki. Tapi justru itulah yang membuatku hancur. Malam-malamku dipenuhi tangis dan doa. Aku teringat kata-kata Tuan Halid di bandara, "Aku harap kau bisa bahagia di tanahmu sendiri." Bahagia? Bagaimana aku bisa bahagia jika setiap langkahku dihantui rasa bersalah? Aku menatap cermin, melihat wajahku yang pucat. Aku bukan lagi Siti yang polos penuh harapan. Aku telah berubah menjadi wanita yang membawa luka batin mendalam. Suatu hari, aku memutuskan untuk memperbaiki hidup. Aku mencari pekerjaan baru di kota, meski dengan gaji kecil. Aku berusaha keras menabung, kali ini dengan cara yang halal dan bersih. Aku juga mendekatkan diri pada agama, belajar mengaji, ikut pengajian ibu-ibu di kampung. Aku ingin membersihkan hati dan pikiranku. Pelan-pelan, aku mulai menyadari, meski orang lain belum tentu memaafkanku, Allah selalu membuka pintu taubat. Kisahku adalah pelajaran pahit. Aku pergi ke negeri orang dengan tujuan mulia, mencari nafkah, membantu keluarga. Tapi di tengah kesepian dan godaan, aku terjerumus. Dari sini aku belajar, kesepian bisa lebih berbahaya dari kemiskinan. Godaan datang ketika hati rapuh. Dan cinta yang terlarang, seindah apapun rasanya, pasti berujung luka. Kini, aku menjalani hidup sederhana di tanah air. Luka itu mungkin tak pernah hilang, tapi aku belajar berdamai. Aku berharap, tidak ada lagi TKW yang mengalami nasib sepertiku. Jangan sampai mimpi untuk membahagiakan keluarga berubah menjadi mimpi buruk hanya karena kita lengah menjaga hati. Harta bisa dicari, cinta bisa datang lagi. Tapi kehormatan, sekali hilang, sulit untuk kembali. Itulah pelajaran terbesar yang kutanggung sepanjang hidupku. Operasi sudah menumpuk. Kalau bulan depan kita tidak bisa bayar, rumah ini bisa disita. Ayah hanya diam, menarik napas panjang. Aku sudah berusaha, Bu. Aku kerja siang malam. Tapi hasil sawah semakin sedikit. Entah apa yang harus kita lakukan. Aku yang mendengar percakapan itu, hanya bisa menutup mulutku rapat-rapat agar tangisku tidak terdengar. Saat itu aku berjanji, apapun caranya, aku harus menolong keluargaku. Beberapa hari kemudian, datanglah kabar yang mengubah hidupku. Seorang tetangga pulang dari Arab, membawa oleh-oleh dan tampak jauh lebih makmur.
Ia bercerita bahwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana bisa menghasilkan uang berkali lipat. Awalnya aku ragu. Pergi jauh meninggalkan keluarga bukan hal mudah. Namun melihat kondisi rumah, utang yang menumpuk, dan adik-adik yang hampir putus sekolah, aku akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar. Ibuku menangis saat aku mengatakan niatku. Nak, apa tidak ada cara lain? Ibu takut. Negeri orang itu jauh. Bahasanya berbeda, budayanya berbeda. Kalau kau sakit di sana, bagaimana? Aku menggenggam tangan ibu erat. Bu, justru karena itu aku ingin pergi. Aku ingin adik-adik bisa sekolah tinggi. Aku ingin ibu bisa berobat dengan tenang. Aku rela berkorban demi keluarga. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, suasana haru tak terbendung. Ibuku menangis memelukku erat-erat. Nak, jangan pernah lupakan kami. Jaga dirimu baik-baik. Ingat, tujuanmu ke sana hanya untuk bekerja. Ayah hanya diam, menepuk pundakku, tapi aku tahu di matanya ada tangis yang tertahan. Adik-adikku pun berlari memelukku sambil berkata, Mbak, jangan lama-lama ya di sana. Nanti kalau sudah punya uang, cepat pulang. Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hati aku tahu, aku mungkin akan bertahun-tahun tak pulang. Pesawat akhirnya lepas landas, meninggalkan tanah kelahiran. Dari jendela, aku melihat lampu-lampu kota mengecil, lalu hilang ditelan awan. Hatiku bergetar. Ya Allah, kuatkan aku. Ini semua demi keluarga. Demi masa depan adik-adikku. Saat pertama kali menjejakkan kaki di Riyadh, aku merasa asing. Gedung-gedung tinggi, jalanan luas, udara panas dan kering. Semuanya berbeda dengan kampung halamanku. Aku dibawa oleh agen ke rumah majikan baruku. Rumah itu besar, megah, jauh lebih mewah dari rumah yang pernah kulihat. Saat pintu terbuka, muncullah sosok majikanku, seorang pria Arab berusia sekitar 45 tahun. Namanya Khalid. Dari cara berpakaian istrinya dan rumahnya, aku tahu ia orang kaya. Di belakangnya berdiri seorang wanita cantik yang tampak dingin. Itulah aku menunduk hormat, berharap mereka memperlakukanku baik. Aku tidak pernah menyangka, rumah besar itulah yang kelak menjadi saksi air mata dan penyesalanku. Hari-hari pertamaku di rumah Tuan Khalid terasa begitu melelahkan. Rumah itu begitu besar, dengan banyak ruangan yang harus kubersihkan. Ada taman, ruang tamu luas, dapur modern, hingga kamar-kamar anaknya yang penuh barang mewah. Aku mulai terbiasa bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan, lalu membersihkan seluruh ruangan. Meski lelah, aku bersyukur karena majikanku tidak kasar seperti cerita banyak TKW lain. Tapi aku tidak tahu. Di balik sikap ramah itulah perlahan-lahan kehidupanku akan berubah. Majikanku, Tuan Khalid, seringkali menatapku dengan cara yang sulit kupahami. Awalnya aku menganggapnya biasa saja. Setiap kali aku selesai bekerja, ia kadang bertanya, Siti, kau lelah? Bagaimana masakanmu hari ini? Sudah terbiasa dengan pekerjaan di sini? Aku tersenyum sopan. Saya baik-baik saja. Tuan, terima kasih. Sementara itu, istrinya jarang bicara denganku. Ia lebih sering sibuk dengan kegiatan sosial atau berbelanja. Aku merasakan ketidakharmonisan di antara mereka, meski aku tidak berani bertanya. Seminggu berlalu. Suatu sore, saat aku sedang mencuci piring, Tuan Khalid menghampiri. Ia menaruh sekotak kecil di meja. Ini untukmu. Aku menoleh, terkejut. Apa ini, Tuan? Ia tersenyum samar. Hanya hadiah kecil. Kau sudah bekerja keras. Aku membuka kotak itu, ternyata berisi jam tangan sederhana, tapi jelas mahal untuk ukuran seorang pembantu. Aku kaget, sekaligus bingung harus berkata apa. Tuan, saya tidak bisa menerimanya. Terimalah, Siti. Anggap saja sebagai rasa terima kasih. Aku pun terdiam, lalu perlahan menerimanya. Hatiku bergetar, tapi aku mencoba menepis. Mungkin ini hanya bentuk kebaikan. Tidak ada yang lebih. Malam itu, aku termenung di kamar kecilku. Jam tangan itu kuletakkan di meja. Kenapa aku diberi hadiah? Apa maksudnya? Mungkin aku terlalu berprasangka. Yang penting aku tetap fokus bekerja. Aku tidak boleh salah langkah di negeri orang.
Namun jauh di lubuk hati, ada rasa aneh yang sulit kujelaskan. Antara senang, takut, dan bimbang. Beberapa minggu kemudian, aku sedang membereskan ruang kerja majikan. Tiba-tiba Tuan Khalid masuk. Aku buru-buru berdiri, menunduk. Maaf, Tuan. Saya akan segera keluar. Namun ia menghentikanku. Tidak perlu. Duduklah sebentar. Aku kaku, tak berani menatap. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan. Siti, kau berbeda dari yang lain. Kau bekerja dengan sabar, tidak banyak bicara, tapi aku merasa ada ketenangan saat melihatmu. Darahku berdesir. Aku mencoba tetap tegar. Tuan, saya hanya seorang pekerja. Tugas saya melayani keluarga Tuan dengan baik. Namun ia justru mendekat, menatapku lebih dalam. Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Dalam hati aku berkata, Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku terjerumus. Sejak hari itu, sikap Tuan Khalid makin aneh. Ia sering mencari alasan untuk berbicara denganku. Kadang menyuruhku membuat teh malam-malam hanya agar bisa berduaan. Kadang sengaja lewat dapur saat aku sedang memasak. Aku berusaha menjaga jarak, tapi sulit. Ia selalu menemukan cara untuk mendekat. Sementara itu, istrinya semakin jarang di rumah. Kesibukannya membuat aku dan Tuan Khalid lebih sering bertemu tanpa pengawasan. Suatu malam, aku baru saja selesai menyapu halaman. Tuan Khalid keluar, menghampiri dengan wajah serius. Siti, aku tahu kau takut. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini. Aku menyukaimu. Aku terkejut, menatapnya tak percaya. Tuan, jangan berkata begitu. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk hal lain. Kalau istri Tuan tahu, saya bisa celaka. Ia mendekat selangkah. Aku berjanji akan menjagamu. Kau tidak akan celaka. Aku mundur. Wajahku pucat. Tolong, jangan lakukan ini pada saya. Aku berlari masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Hari-hariku di rumah majikan tidak lagi sama. Aku mulai dihantui rasa takut, bimbang, sekaligus godaan yang semakin nyata. Aku sadar, aku sedang berdiri di tepi jurang. Satu langkah salah, dan semuanya akan hancur. Aku tidak pernah tahu bahwa langkah itu memang akhirnya akan kuambil. Hari-hariku di rumah Tuan Khalid semakin terasa berat, bukan karena pekerjaan, tetapi karena beban perasaan. Aku tahu, ada sesuatu yang berubah. Tatapannya, sikapnya, semua membuatku gelisah. Aku mencoba mengabaikan. Aku mencoba fokus bekerja. Tapi godaan itu datang semakin dekat, semakin sulit ku tepis. Suatu sore, aku jatuh sakit. Badanku panas, kepalaku pusing. Aku tetap memaksakan diri bekerja, hingga akhirnya aku pingsan di dapur. Ketika sadar, aku sudah berada di kamar, ditutupi selimut tebal. Di sampingku, ada obat-obatan dan air putih. Dan di kursi dekat ranjang, duduk Tuan Khalid. Siti, kau harus istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku panik, berusaha bangkit. Tuan, maafkan saya. Seharusnya saya tidak merepotkan. Ia menatapku lembut. Kau bukan merepotkan, Siti. Kau berharga. Hatiku tercekat. Kata-kata itu terus terngiang. Berharga. Sesuatu yang tak pernah kudengar seumur hidupku, bahkan dari keluargaku sendiri. Malam itu aku menangis dalam diam. Ya Allah, aku hanya manusia biasa. Aku lelah. Aku rindu rumah. Mengapa hatiku jadi lemah? Mengapa kata-katanya terasa begitu menenangkan? Aku sadar, aku sedang goyah. Dan di saat itulah jurang semakin dekat. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang melipat pakaian, Tuan Khalid masuk. Ia mendekat, lalu tanpa sengaja menyentuh tanganku. Aku terlonjak. Tuan, jangan. Tapi ia menahan, menatapku penuh perasaan. Siti, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku mencintaimu. Aku bergetar. Air mataku jatuh. Tuan, ini salah. Saya hanya pembantu. Ia mengusap air mataku dengan lembut.
Tidak, kau lebih dari itu. Aku melihatmu sebagai wanita, bukan sekadar pekerja. Dan disitulah, untuk pertama kalinya aku tak lagi bisa menolak. Sentuhan itu menjadi awal dari hubungan terlarang yang kelak menghancurkan hidupku. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Di hadapan istri dan anak-anaknya, aku hanyalah pembantu biasa. Tapi ketika rumah sepi, aku menjadi wanita yang ia puja. Ia memberiku hadiah, uang tambahan, bahkan janji-janji manis. Siti, jika kau mau, aku bisa membawamu tinggal di tempat lain. Aku akan membelikan rumah untukmu. Aku tahu itu hanya mimpi. Tapi aku yang kesepian, merasa dihargai. Di setiap pelukannya, aku merasa seolah semua penderitaanku terbayar. Tapi setelah itu, rasa bersalah menyesakkan dada. Suatu malam setelah kami berdua, aku menangis. Tuan, kenapa kita melakukan ini? Saya berdosa. Saya takut. Bagaimana kalau istri Tuan tahu? Bagaimana kalau Allah murka? Ia menghela napas panjang, menggenggam tanganku. Aku tidak bisa melepaskanmu, Siti. Kau membuatku hidup kembali. Istriku sudah lama dingin padaku. Kau berbeda. Kau hangat. Kau tulus. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, aku tahu ini salah. Tapi kenapa aku tak bisa berhenti? Mengapa hatiku begitu rapuh? Sejak itu aku hidup dalam dua dunia. Di pagi hari, aku pembantu yang patuh, memasak dan membersihkan rumah. Tapi di malam hari, aku menjadi wanita yang dirangkul oleh majikan. Tidak ada yang tahu. Anak-anaknya sibuk dengan sekolah, istrinya sering bepergian. Kami pandai menyembunyikan rahasia. Namun, setiap kali menatap cermin, aku merasa hina. Aku bukan lagi Siti yang berangkat dengan tekad demi keluarga. Aku berubah menjadi wanita lain, wanita yang penuh dosa. Aku sering teringat wajah ibuku saat melepas di bandara. Nak, ingat tujuanmu ke sana hanya untuk bekerja. Kata-kata itu seperti belati menusuk jiwaku. Aku ingin berhenti. Aku ingin keluar. Tapi Tuan Khalid selalu menarikku kembali. Siti, jangan tinggalkan aku. Tanpamu aku kesepian. Aku pun bimbang. Antara ingin lepas, atau tetap terjebak. Hari-hari itu menjadi masa paling kelam sekaligus paling membingungkan dalam hidupku. Aku hidup dalam kebahagiaan semu. Tapi di baliknya ada dosa besar yang terus menghantui. Aku tahu, cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Dan saat itu terjadi, aku harus membayar harga yang sangat mahal. Tidak ada rahasia yang bisa selamanya disembunyikan. Begitu juga dengan rahasiaku dan Tuan Khalid. Kami terlalu lama bermain api, hingga akhirnya bara itu meledak. Hari-hariku yang semula dipenuhi kebimbangan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kuinginkan. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Istri Tuan Khalid, Madam Aisyah, sibuk dengan kegiatan sosialnya. Ia jarang memperhatikan. Tapi ternyata aku salah besar. Perempuan itu sebenarnya lebih peka dari yang kukira. Ia mulai mencurigai perubahan sikap suaminya. Suaminya pulang lebih cepat. Sering membawa parfum baru yang bukan darinya. Dan yang paling mencolok, ponselnya selalu ia jaga ketat. Aku merasakan sorot mata tajam Madam Aisyah padaku. Ia sering menatapku lama, seolah ingin membaca pikiranku. Suatu malam, aku sedang menyiapkan teh. Aku mendengar suara berdebat dari ruang tamu. Madam Aisyah, Khalid, akhir-akhir ini kau berubah. Jangan pikir aku tidak melihat. Tuan Khalid, kau salah sangka. Aku hanya sibuk kerja. Madam Aisyah, tidak. Aku tahu ada sesuatu. Katakan padaku, siapa dia? Aku membeku di balik pintu, jantungku berdetak kencang. Aku tahu, cepat atau lambat, namaku akan keluar dari bibir mereka. Hari itu akhirnya tiba. Malam itu, rumah sepi. Anak-anak sudah tidur. Madam Aisyah sedang keluar. Aku sedang di ruang kerja bersama Tuan Khalid. Kami berbicara pelan, terlalu dekat, terlalu nyaman. Tiba-tiba pintu terbuka keras. Prah! Madam Aisyah berdiri di sana. Wajahnya merah padam, matanya penuh amarah. Tangannya gemetar sambil menunjuk ke arahku. Aku tahu. Jadi ini benar. Kau berani mengkhianatiku dengan pembantu ini.
Aku terperanjat, tubuhku gemetar. Tuan Khalid berdiri, mencoba menenangkan. Aisyah, dengarkan aku. Diam. Jangan bohong lagi. Suasana menjadi kacau. Madam Aisyah berteriak, menjerit, menangis. Aku hanya bisa menangis sambil menutupi wajah. Madam Aisyah mendekat ke arahku, hampir menampar. Kau perempuan murahan. Apa kurang laki-laki di negerimu sampai kau merusak rumah tangga orang? Aku tersungkur, menangis. Madam, maafkan saya. Saya salah, saya lemah. Ia menendang gelas di meja hingga pecah berantakan. Kau harus pergi dari rumah ini. Malam ini juga. Aku memohon pada Tuan Khalid. Tuan, tolong. Saya takut. Jika saya dipolisikan, saya bisa dihukum. Tuan Khalid memelukku, mencoba melindungi. Tenang, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun kata-kata itu justru membuat Madam Aisyah makin murka. Khalid, jadi benar kau lebih memilih dia daripada aku? Kau memalukan. Aku akan melaporkan kalian. Aku tahu betul, di Arab, zina bukan sekadar aib. Itu kejahatan besar. Jika dilaporkan, aku bisa dipenjara, bahkan dihukum cambuk atau lebih buruk lagi. Tubuhku gemetar, wajahku pucat. Dalam hati aku hanya bisa berdoa. Ya Allah, jangan biarkan aku binasa di negeri orang. Aku ingin pulang, aku ingin melihat keluargaku lagi. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Tuan Khalid memutuskan jalan keluar. Ia meminta pada istrinya untuk tidak memperpanjang masalah. Sebagai gantinya, ia akan memulangkanku ke Indonesia diam-diam, dengan alasan kontrakku sudah habis. Malam itu juga, koperku dipaksa dikemas. Semua uang dan hadiah darinya kusimpan, tapi hatiku hancur berkeping-keping. Sebelum aku pergi, Tuan Khalid menggenggam tanganku. Maafkan aku, Siti. Aku tak bisa menjagamu. Aku pengecut. Aku harap kau bisa bahagia di tanahmu sendiri. Air mataku jatuh deras. Tuan, aku yang bersalah. Seharusnya aku kuat. Seharusnya aku ingat tujuan awal. Tapi aku gagal. Pagi harinya, aku dibawa agen ke bandara. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada ucapan perpisahan manis. Hanya rasa malu, ketakutan, dan penyesalan yang menghantui. Aku menatap keluar jendela mobil, melihat langit Arab yang kering dan panas. Beginikah akhirnya? Aku pulang dengan aib, bukan dengan kebanggaan. Pesawat lepas landas. Air mataku menetes tanpa henti. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Begitulah, rahasiaku terbongkar dengan cara yang paling memalukan. Semua yang kurasakan selama ini, cinta, perhatian, kebahagiaan, ternyata hanya fata morgana. Aku harus pulang dengan membawa luka yang tak akan pernah sembuh. Pesawat yang kutumpangi akhirnya mendarat di tanah air. Suara roda pesawat bergesek di landasan seperti hentakan keras yang menyadarkanku. Mimpi buruk di tanah perantauan sudah berakhir. Tapi kini, aku harus menghadapi mimpi buruk yang lain. Hidup dengan aib yang kubawa pulang. Ketika aku tiba di bandara, tidak ada senyum, tidak ada pelukan keluarga. Hanya adikku yang menjemput dengan wajah penuh tanya. Mbak, kenapa pulang cepat? Bukannya kontrak masih panjang? Aku terdiam, tak sanggup menjawab. Aku hanya memeluknya erat sambil menahan tangis. Bagaimana mungkin aku menceritakan semuanya? Kepulanganku ternyata menimbulkan tanda tanya di kampung. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Katanya kontraknya 2 tahun. Kok baru setahun sudah pulang? Pasti ada masalah dengan majikan. Ah, jangan-jangan. Bisikan itu bagai duri yang menusuk telinga. Aku mencoba menutup diri, mengurung diri di rumah. Tapi di desa kecil, rahasia sulit disembunyikan. Entah dari mana, kabar miring itu akhirnya terdengar. Aku jadi selingkuhan majikan. Wajahku tertunduk setiap kali keluar rumah. Tatapan sinis dan cibiran menjadi makanan sehari-hari. Yang paling menyakitkan adalah ketika ibuku akhirnya bertanya, Siti, benarkah yang orang-orang katakan? Kau dipulangkan karena aib. Aku menangis sejadi-jadinya. Ibu, maafkan aku hilaf, Bu. Aku lemah. Aku mencoreng nama keluarga. Ibuku hanya terdiam,
Matanya berkaca-kaca. Ia tidak memukul, tidak memaki. Tapi justru itulah yang membuatku hancur. Malam-malamku dipenuhi tangis dan doa. Aku teringat kata-kata Tuan Khalid di bandara, aku harap kau bisa bahagia di tanahmu sendiri. Bahagia? Bagaimana aku bisa bahagia jika setiap langkahku dihantui rasa bersalah? Aku menatap cermin, melihat wajahku yang pucat. Aku bukan lagi Siti yang polos penuh harapan. Aku telah berubah menjadi wanita yang membawa luka batin mendalam. Suatu hari, aku memutuskan untuk memperbaiki hidup. Aku mencari pekerjaan baru di kota, meski dengan gaji kecil. Aku berusaha keras menabung, kali ini dengan cara yang halal dan bersih. Aku juga mendekatkan diri pada agama, belajar mengaji, ikut pengajian ibu-ibu di kampung. Aku ingin membersihkan hati dan pikiranku. Pelan-pelan, aku mulai menyadari, meski orang lain belum tentu memaafkanku, Allah selalu membuka pintu taubat. Kisahku adalah pelajaran pahit. Aku pergi ke negeri orang dengan tujuan mulia, mencari nafkah, membantu keluarga. Tapi di tengah kesepian dan godaan, aku terjerumus. Dari sini aku belajar, kesepian bisa lebih berbahaya dari kemiskinan. Godaan datang ketika hati rapuh. Dan cinta yang terlarang, seindah apapun rasanya, pasti berujung luka. Kini, aku menjalani hidup sederhana di tanah air. Luka itu mungkin tak pernah hilang, tapi aku belajar berdamai. Aku berharap, tidak ada lagi TKW yang mengalami nasib sepertiku. Jangan sampai mimpi untuk membahagiakan keluarga berubah menjadi mimpi buruk hanya karena kita lengah menjaga hati. Harta bisa dicari, cinta bisa datang lagi. Tapi kehormatan, sekali hilang, sulit untuk kembali. Itulah pelajaran terbesar yang kutanggung sepanjang hidupku.